Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Memi Masrullah, mahasiswa PBG Prajabatan tahun 2022, PGSD 001. Di sini saya akan menyampaikan tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Baik, terima kasih. Pendidik dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid dengan mengembangkan bakat dan minat siswa, kodrat anak, dan juga budi pekerti. Oke, terima kasih. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang mengembangkan bakat dan minat siswa. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki masing-masing anak. Bakat yang dimiliki anak tidak selalu berhubungan dengan akademis maupun kognitif, namun juga bisa berhubungan dengan sosial seperti kemampuan berkomunikasi. Dalam pembelajaran, guru melakukan asesmen diagnostik untuk lebih mengenal karakteristik dan mengembangkan potensi berdasarkan bakat dan minat. Wajibnya sekolah mengembangkan bakat dan minat siswanya. Hal utama dalam wajibnya bakat siswa yang dikembangkan adalah demi masa depan siswa itu sendiri, karena siswa adalah penerus bangsa yang harus dibina, dibimbing, dan dididik secara maksimal agar mampu menjadi penerus bangsa yang jujur, amanah, dan juga berintelektual, membuat siswa mengenali dirinya sendiri. Maka dari itu, dengan adanya tes pengembangan minat bakat siswa ini sangat penting dilaksanakan sekolah agar siswa paham akan hobi dan hal yang bisa membuat mereka tertarik. Dan ada pun faktor penghambat bakat dan minat siswa, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal yaitu faktor genetika atau faktor keturunan dan juga faktor kepribadian siswa itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung bakat siswa. Baik, selanjutnya yaitu kodrat anak. Kita dapat mempelajari kodrat anak dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai alam dan zamannya. Cara belajar murid pada zaman masa kini tentu sangat berbeda dengan murid zaman dahulu. Salah satu yang terlihat mencolok yakni anak zaman sekarang lebih dapat menguasai teknologi dibandingkan orang tua. Untuk itu, kita sebagai pendidik harus bisa adaptif terhadap teknologi, sehingga proses tumbuh kembangnya anak dapat optimal. Seorang pendidik dituntut untuk memaksimalkan kemampuan anak keterampilan seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Selanjutnya, budi pekerti. Kita sebagai seorang pendidik tidak hanya memperhatikan potensi yang dimiliki peserta didik, namun kita juga perlu memperhatikan budi pekerti pada diri seorang peserta didik. Karena pendidikan budi pekerti berguna agar siswa memiliki kemampuan dan kecakapan berpikir. Dengan itu, pendidik dapat membiasakan pertemuan di lingkungan sekolah dan rumah untuk belajar kelompok yang diketahui oleh guru dan orang tua. Selanjutnya, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Baik, terima kasih. Mungkin cukup penjelasan dari saya mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Semoga kita dapat menjadi guru yang profesional dan menciptakan anak-anak Indonesia yang cerdas dan membanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.